membongkar pertemuan Surya Paloh, SBY, dan Salim Segaf. Keinginan dari Pak SBY itu Demokrat ditarik down di 2024. Kalau bicara runner up dan nomor satu, kalau nggak Prabowo ya Ganjar Pranowo. Tapi siap dalam pemerintahan sampai 2024 tentu saja, tapi kita berbeda selera dalam hal penentuan calon presiden. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, membenarkan soal kabar yang menyebut partainya bersama PKS dan Partai Demokrat bakal segera mengumumkan deklarasi bersama di awal 2023. Menurut dia, setelah adanya deklarasi itu, Partai Nasdem tidak akan sendirian lagi mempromosikan Anies Baswedan ke berbagai daerah. Meski begitu, deklarasi bersama ketiga partai ini masih menunggu kepulangan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategi Partai Demokrat Herzaki Mahendra turut membenarkan soal rencana deklarasi bersama itu. Menurutnya, pembahasan koalisi pendukung Anies Baswedan itu masih intens dibicarakan antara ketiga partai. Lalu apa tujuan pertemuan tiga partai politik sekaligus ini? Apakah untuk membangun koalisi bersama atau ada niat tertentu? Dikutip dari Tempo.co, deklarasi bersama ini bakal dilakukan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat pada akhir Januari atau awal Februari 2023. Deklarasi bersama ini diharapkan bakal makin menggenjot elektabilitas Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Karena dikabarkan elektabilitas Anies saat ini alami tren penurunan, kabar ini bisa membawa senang kelompok pendukung presiden, utamanya yang ada di koalisi pemerintah. Sebaliknya membuat pusing yang kontra, yakni mereka yang ada di posisi oposisi. Ini terjadi gara-gara hasil survei indikator politik Indonesia di bulan Desember lalu yang meneropong soal kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi meningkat cukup signifikan. Pada bulan November 2022 lalu, approval rating Jokowi hanya sebesar 66,2%. Tapi pada bulan Desember 2022, naik menjadi 71,3%. Yang menarik kemudian, kenaikan approval rating ternyata tidak hanya berdampak baik bagi persepsi publik tentang kemampuan Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, membenarkan soal kabar yang menyebut partainya bersama PKS dan Partai Demokrat bakal segera mengumumkan deklarasi bersama di awal 2023. Menurut dia, setelah adanya deklarasi itu, Partai Nasdem tidak akan sendirian lagi mempromosikan Anies Baswedan ke berbagai daerah. Meski begitu, deklarasi bersama ketiga partai ini masih menunggu kepulangan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategi Partai Demokrat Herzaki Mahendra turut membenarkan soal rencana deklarasi bersama itu. Menurutnya, pembahasan koalisi pendukung Anies Baswedan itu masih intens dibicarakan antara ketiga partai. Lalu apa tujuan pertemuan tiga partai politik sekaligus ini? Apakah untuk membangun koalisi bersama atau ada niat tertentu? Dikutip dari Tempo.co, deklarasi bersama ini bakal dilakukan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat pada akhir Januari atau awal Februari 2023. Deklarasi bersama ini diharapkan bakal makin menggenjot elektabilitas Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Karena dikabarkan elektabilitas Anies saat ini alami tren penurunan, kabar ini bisa membawa senang kelompok pendukung presiden, utamanya yang ada di koalisi pemerintah. Sebaliknya membuat pusing yang kontra, yakni mereka yang ada di posisi oposisi. Ini terjadi gara-gara hasil survei Indikator Politik Indonesia di bulan Desember lalu yang meneropong soal kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi meningkat cukup signifikan. Pada bulan November 2022 lalu, approval rating Jokowi hanya sebesar 66,2%. Tapi pada bulan Desember 2022 naik menjadi 71,3%. Yang menarik kemudian, kenaikan approval rating ternyata tidak hanya berdampak baik bagi persepsi publik tentang kemampuan Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, membenarkan soal kabar yang menyebut partainya bersama PKS dan Partai Demokrat bakal segera mengumumkan deklarasi bersama di awal 2023. Menurut dia, setelah adanya deklarasi itu, Partai Nasdem tidak akan sendirian lagi mempromosikan Anies Baswedan ke berbagai daerah. Meski begitu, deklarasi bersama ketiga partai ini masih menunggu kepulangan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategi Partai Demokrat Herzaki Mahendra turut membenarkan soal rencana deklarasi bersama itu. Menurutnya, pembahasan koalisi pendukung Anies Baswedan itu masih intens dibicarakan antara ketiga partai. Lalu apa tujuan pertemuan tiga partai politik sekaligus ini? Apakah untuk membangun koalisi bersama atau ada niat tertentu? Dikutip dari Tempo.co, deklarasi bersama ini bakal dilakukan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat pada akhir Januari atau awal Februari 2023. Deklarasi bersama ini diharapkan bakal makin menggenjot elektabilitas Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Karena dikabarkan elektabilitas Anies saat ini alami tren penurunan, kabar ini bisa membawa senang kelompok pendukung presiden, utamanya yang ada di koalisi pemerintah. Sebaliknya membuat pusing yang kontra, yakni mereka yang ada di posisi oposisi. Ini terjadi gara-gara hasil survei Indikator Politik Indonesia di bulan Desember lalu yang meneropong soal kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi meningkat cukup signifikan. Pada bulan November 2022 lalu, approval rating Jokowi hanya sebesar 66,2%. Tapi pada bulan Desember 2022 naik menjadi 71,3%. Yang menarik kemudian, kenaikan approval rating ternyata tidak hanya berdampak baik bagi persepsi publik tentang kemampuan Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, membenarkan soal kabar yang menyebut partainya bersama PKS dan Partai Demokrat bakal segera mengumumkan deklarasi bersama di awal 2023. Menurut dia, setelah adanya